Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, EN Valevi. Kali ini saya ingin membahas dan sharing mengenai materi yang berbeda ya. Jadi kebetulan saya ditugasi salah satu kampus di Banjarmasin untuk memberikan tutorial atau sharing lah ya. Bagaimana cara menggunakan Sinologi NAS gitu untuk kepentingan kampus. Jadi saya buatkan tutorialnya di sini. Tujuannya supaya apa? Supaya teman-teman dan administrator Sinologi bisa bermanfaat untuk bisa memanage sendiri dan teman-teman yang lain yang di internet juga bisa menonton dan mempraktekannya di rumah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, kita langsung saja ya ke materi. Jadi begini kasusnya. Eh, Di sini saya umpamakan atau misalkan mempunyai kampus yang bernama Universitas Suneo Arsyad Raen. Kemudian eh, di dalam kampus tersebut mempunyai folder ya. Nah, foldernya itu bernama folder namanya data dosen. Nah, di dalam data dosen tersebut memiliki hak akses yang berbeda-beda. Misalnya di sini saya membuat username admin dosen, yaitu memiliki hak akses penuh. Nah, dan dia bisa menulis atau mendelete file. Jadi dia bisa mengakses dan memperlakukan apapun ya terhadap folder atau file tersebut. Nah, sedangkan username EN artinya ada bawahannya lah. Misalkan tadi admin dosen tuh punya bawahan namanya tuh si EN. Nah, si EN ini tidak boleh mendelete file, tetapi dia hanya bisa mengakses membaca atau file saja. Artinya dia cuma membaca saja. Nah, dia tidak diperkenankan untuk mendelete file-file yang lain. Jadi EN itu ibaratnya sebagai petugas yang ibaratnya kalau disuruh di kampus itu, tolong dong carikan data ini mana. Nah, dia bisa ngeliat. Tolong dong carikan data mahasiswa yang di tahun sekian. Nah, dia bisa ngeliat. Nah, kayak gitulah misalnya. Nah, jadi simulasinya begitu ya. Gimana kita mengeksekusinya di Synology? Nah, kita masuk. Jadi teman-teman bisa buka dulu Synology. Anggap aja saya asumsikan teman-teman udah paham ya masuk ke dalam menu web ini. Nah, kemudian kita masuk dulu di bagian control panel. Kemudian kita masuk di shared folder. Nah, di folder ini ada beberapa file yang sudah saya punya ya. Jadi misalnya ini saya delete aja dulu ya. Ya anggap aja nggak ada. Biar teman-teman tahu. Dimulai dari awal aja. Nah, ini file pribadi saya. Ini sengaja nggak saya klik. Jadi kita tadi disuruh membuat folder yang bernama data dosen. Kita create dulu. Nih, namanya data dosen. Nah, berhubung hard disk penyimpanan saya ada dua, ada 4 tera sama 1 tera. Jadi saya pilih yang ini aja dulu ya. Yang 1 tera. Kemudian saya nggak pengen recycle bin, saya sembunyikan aja dari my network flash di Windows sharing. Ini sesuai dengan kebutuhan aja ya. Kemudian saya klik uh, next. Ini next next aja. Apply. Nah, ini ada data dosen ya. Jadi ini folder data dosen yang udah kita buat dulu.
Nah, kemudian kita bikin user. Nah, user itu di bagian mana? Di bagian control panel lagi. Terus di bagian user and group. Nah, di bagian ini kita create name ya. Jadi namanya adalah admin dosen. Nah, kita paste aja di sini. Email ini nggak usah, password ya. Kita next. Nah, di bagian ini tadi kita hanya skenario-nya adalah kita hanya mengizinkan dia boleh mengakses data dosen aja. Nah, berarti yang ini nggak perlu kita kasih akses, tapi kita kasih akses di bagian sini, di read and write di data dosen. Jadi cukup ini aja ya. Jadi dia hanya boleh mengakses yang ini. Artinya dia boleh ngapain aja gitu. Next. Untuk permission atau servicesnya kita pilih aja yang bagian DSM aja. Sama file station. Karena file station ini kan ngakses folder gitu. Untuk DSM ini untuk halaman loginnya. Untuk nanti di berdasarkan session. Kita next. Nah, ini udah ya. Nah, kita coba dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Kita tadi nama username-nya admin dosen ya. Kita logout. Kita masukkan ini. Passwordnya. Oke. Sekarang kita klik file station. Nah, data dosen ini sudah bisa diakses. Kalau data home ini nggak ada ya. Ini nggak bisa diapa-apain ini. Jadi dia hanya boleh data dosen aja. Jadi udah berhasil ya kita buat skenario-nya si username admin dosen ini bisa mengakses folder data dosen. Kita coba untuk mengetes. Kita upload sebuah file ya. Misalnya file NIB lah. Nah, jadi file NIB sudah kita upload di folder data dosen. Terus kita coba upload lagi satu ya. Misalnya SK Kemenkumham. Contoh aja. Nah, ini kita langsung eksekusi ya. Kita delete. Nah, bisa ya. Artinya dia memang bisa mengupload, dia bisa menulis, dan dia juga bisa mendelete. Artinya dia mau ngapa-ngapain aja boleh memperlakukan file tersebut. Nah, jadi mau kita upload NPWP, misalnya, bisa ya. Nah, sekarang selanjutnya tadi skenario-nya kita bikin lagi username EN. Dia boleh mengakses folder data dosen, tapi dia tidak diperkenankan untuk mendelete. Artinya dia dibatasi aksesnya ya. Nah, gimana caranya? Kita kembali lagi dulu ke folder yang pertama. Ini akses saya yang administrator ya, full. Kita masuk lagi di bagian control panel, bagian user. Nah, terus kita create. Nah, di sini en kita buat. Kemudian passwordnya jangan lupa. Kita next aja. Di bagian sini, nah kita bikin no access semua. Nah, di bagian data dosen kita klik. Nah, di sini kuncinya teman-teman. Di read only. Jadi dia hanya boleh mengakses folder data dosen dengan permissionnya yaitu read only. Artinya dia hanya membaca saja. Nah, jadi bedanya cuma di sini ya. Kita next lagi.
kita kasih akses dia DSM dan file station. Next saja. Nah, sekarang kita tes. Kita sign out. Kita masuk lagi. Coba. Nah, ini username-nya EN ya. Di sini. Nah, sekarang kita buka file station. Nah, artinya dia bisa juga ngakses ini. Tapi kalau kita coba untuk delete ya, kita coba delete. Nah, error. Jadi file tersebut tidak diizinkan. Artinya privilege-nya tidak diperbolehkan. Artinya file ini nggak bisa di delete. Tuh. Tapi file ini bisa di-download. Nah, kalau misalnya dia mau download, bisa ya. Gitu. Jadi itu ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Apa yang saya sharing ini adalah cara praktisnya, artinya kita langsung ke studi kasus aja. Jadi teman-teman yang sudah punya senologi untuk di kampus, di sekolah, itu sangat bagus sekali gitu loh. Apalagi nih kalau dicoba juga di RT RW-net atau di ISP, ya mohon maaf kalau mau sharing file-file film misalnya. Tapi filmnya jangan yang bajakan ya. Gitu. Kalau bajakan ya Anda tanggung sendiri. Jadi filenya disiapkan di server, terus orang-orang di mana? Pelanggan-pelanggan Anda boleh download film sepuasnya. Download film sepuasnya, download atau nonton cuma sekedar hiburan gitu. Tapi jangan digunakan untuk sharing yang aneh-aneh ya. Nonton sharing-sharing file porno jangan. Itu melanggar aturan. Anda bisa diciduk kena undang-undang ITE. Kira-kira begitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen pakai sinologi. Lebih dan kurangnya kalau ada salah kata-kata atau ada yang kurang kalimat, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.